Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan insyaallah, dan yang paling penting adalah nikmatnya iman. Sehingga tersebab iman itulah kita masih melakukan banyak amal-amal kebaikan, terkhusus di bulan yang penuh mulia ini, bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh yang tidak pernah merokok, yang senantiasa memberikan kita contoh seperti apa kehidupan yang benar di dalam Islam. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya nih sobat masjid semuanya? Semoga dalam keadaan sehat luar biasa, dan bagi yang sakit semoga Allah beri kesabaran hingga Allah angkat penyakitnya di bulan yang penuh mulia ini. Wah, gak terasa ya, udah 19 Ramadan aja nih. Gimana ibadahnya? Masih semangat seperti di awal Ramadan kan? Nah, sobat masjid yang dirahmati Allah, apa sih yang sobat masjid rasakan ketika mendengar nama Imam Syafi'i? Ya, beliau adalah pendiri mazhab yang terkenal pada zamannya sebagai seorang pemuda yang fasih bacaan Al-Qur'annya, indah lisannya, dan kuat akalnya. Beliau menyelesaikan hafalan Qur'annya sebelum usianya genap 7 tahun. Atau apa yang sobat masjid rasakan ketika mengetahui Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya satu malam pun? Atau apa nih yang sobat masjid rasakan ketika melihat seorang pemateri yang cerdas pemikirannya, bagus retorikanya, mantap dalam berargumen dan berdalil pula? Wah, Masya Allah, berdecak kagum bukan? Namun, apakah semua keahlian-keahlian itu dihasilkan oleh warisan atau hasil dari latihan? Nah, inilah yang akan coba kita bahaskan dalam bukunya How to Master Your Habits. Nah, jadi ini adalah buku karangan Ustaz Felix Shaw. Nah, jadi ini bukan promosi ya sobat masjid, cuma iklan. Nah, sama aja ya. Nah, jadi enggak, Masya Allah, jadi buku ini Masya Allah bagus banget, recommended banget ya. Nah, jadi di buku ini tuh digambarkan gimana sih untuk menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Ternyata yang paling berpengaruh itu bukan hanya sekedar motivasi, namun ada yang paling pentingnya itu habits, kebiasaannya kita. Nah, jadi ini How to Master Your Habits, bagaimana menguasai kebiasaanmu. Karena habits adalah semua dari apa yang kita kerjakan. 95% dari semua yang kita pikirkan, rasakan, perbuat itu adalah hasil daripada kebiasaannya kita, habitsnya kita. Makanya apapun yang sering kita pikirkan itulah yang keluar. Orang yang sering berpikiran positif akan mudah berhusnuzon. Sebaliknya, orang yang sering berpikiran negatif, dia akan lebih mudah pula bersuuzon pada orang lain. Semuanya tergantung habitsnya kita, kebiasaannya kita. Bisa karena biasa. Begitu juga dengan contoh yang saya gambarkan di awal tadi. Bagaimana bisa seorang Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya satu malam pun? Bagaimana bisa seorang pemateri bisa menyampaikan materinya dengan sangat bagus? Apakah itu memang udah bawaan dari lahir? Tidak. Maka jawabannya adalah habits, latihan, kebiasaannya kita. Kita nggak tahu berapa jam terbang yang dihabiskan si pemateri, berapa kajian yang udah diisi oleh si pemateri itu, makanya dia bisa beretorika dengan sangat bagus, bisa menyampaikan materinya dengan sangat bagus. Karena latihan yang terus-menerus diulang, maka akan menghasilkan kebiasaan. Seseorang yang sudah terbiasa menutup aurat menggunakan jilbab, kerudung, plus kaos kakinya, ketika dia harus keluar rumah tanpa kerudungnya, apa yang akan dia rasakan? Dia akan merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia gak akan mau keluar. Kenapa? Karena menggunakan kerudung sudah menjadi habitsnya. Dia sudah terbiasa ketika mau keluar rumah harus menggunakan kerudung, maka dia gak akan mau keluar tanpa kerudungnya. Begitulah ketika habits sudah terbentuk dalam dirinya kita. Awalnya sulit, merasa gerah, panas, tapi lama-lama habits itu yang akan membentuk dirinya kita. Awalnya sulit, tapi lama-lama mudah. Bagaimana cara kita makan, berjalan, tidur? Pernah nggak sih ngelihat seorang yang dia makan telur, tapi dia ada yang makan putihnya dulu, makan kuningnya dulu, atau ada yang makan sekali dua-duanya? Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Itu adalah hasil daripada habitsnya kita, kebiasaan. Bagaimana dengan orang yang bangun tidur selalu di jam yang sama?
selalu di jam yang sama setiap harinya. Nah, itu adalah hasil daripada habits. Maka kesimpulannya, apakah kita memilih atau tidak memilih, habits akan tetap terbentuk dalam dirinya kita. Sayangnya, secara alaminya, biasanya yang muncul adalah habits yang buruk, bukan yang baik. Nah, pasti menyenangkan jika kita bisa mengatur habitsnya kita untuk sampai kepada tujuannya kita. Misalkan kita inginkan surganya Allah, maka apa? Kita jadikan habitsnya kita, kebiasaannya kita adalah hal-hal yang menuju pada ketaatan yang bisa mengantarkan kita pada surganya Allah. Misalkan menutup aurat tadi gitu kan. Kemudian apa di bulan Ramadan seperti ini, baca tilawah, ya kan, menghafal Al-Quran. Nah, jadi di buku habits ini sendiri digambarkan gitu kan, ada digambarkan bagaimana sih habits itu. Nah, jadi saya bacakan. Nah, saya habits katanya, dan saya selalu mendampingi Anda. Saya adalah pelayan Anda yang paling rajin atau beban Anda yang paling berat. Saya akan mendorong Anda maju atau menarik Anda jatuh ke dalam jurang kegagalan. Nah, jadi di sini digambarkan bahwasanya yang membentuk diri kita itu adalah habitsnya kita. Gitu. Bagaimana dirinya kita itu adalah hasil daripada habitsnya kita. Nah, perhatikan saya, latih saya, tegaslah terhadap saya, dan saya akan meletakkan dunia di bawah kaki Anda. Anggap enteng saya dan saya akan menghancurkan Anda. Saya sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Nah, jadi di sini ditegaskan lagi bahwasanya kita itu ya sebagaimana habitsnya kita. Ketika kita bisa mengatur habitsnya kita ke hal-hal yang positif, maka itu akan membentuk dirinya kita ke hal yang lebih baik juga pastinya. Tapi ketika kita nggak bisa mengatur habitsnya kita ke hal-hal yang positif tadi, maka itulah yang akan merusak dirinya kita. So, let's make habits. Nah, jadi ada 3 langkah nih yang harus dilakukan untuk membentuk habits yang baik pastinya. Nah, jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh Sobat Musyu adalah, nah Sobat Musyu boleh nih ambil kertasnya, ya kan, ambil kertas lembar. Nah, kemudian kita tulis, ya kan, habits baru apa yang mau kita bentuk. Nah, misalkan kita mau bentuk habitsnya itu tilawah, menghafal Quran gitu kan. Nah, jadi kita bikin Bismillahirrahmanirrahim. Saya, misalkan nama Sobat Musyu buat, ya kan, Aulia Ramadhani Siregar, ingin menghafal ayat suci Al-Quran sehabis sholat subuh setiap harinya. Tulis besar-besar, terus di bawahnya tulis notnya, semoga Allah mengabulkan keinginan saya agar saya bisa memberikan mahkota kebanggaan kepada kedua orang tua saya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu ditulis besar-besar, kemudian tempel di dinding kamar. Nah, kemudian ada 3 langkah yang harus Sobat Musyu lakukan. Langkah yang pertama adalah mulai dari yang kecil. Nah, mulailah habits baru kita dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, karena mematok target yang terlalu tinggi akan menghasilkan rasa jenuh dan nanti khawatirnya nanti bisa putus di tengah jalan. Nah, misalkan habits yang mau kita bentuk adalah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, mumpung di bulan Ramadan, ya kan. Nah, jadi agar setelah bulan Ramadan kita tetap punya kebiasaan, yaitu membaca Al-Quran. Nah, jadi baca Al-Qurannya itu gak hanya sekedar di bulan Ramadan aja, tapi setelah bulan Ramadan juga tetap baca Al-Qurannya gitu. Nah, misalkan habitsnya kita tadi adalah baca Al-Quran, maka mulailah dari yang kecil, mulai dari 2 lembar per hari. Karena mematok target yang besar itu akan cenderung gagal, dan lagi pula kalau sudah terbiasa, insya Allah kita akan menaikkan targetannya kita, jumlahnya tadi. Nah, kemudian yang kedua yang Sobat Musyu harus lakukan adalah temukan tempat habits. Nah, untuk melatih sebuah habits baru, maka kita harus meletakkan habits baru itu di habits yang sudah solid, di habits yang sudah terbentuk dalam dirinya kita. Nah, jadi kata kuncinya adalah kata setelah. Misalnya, saya akan tilawah baca Al-Quran setelah sholat fardu. Nah, jadi dengan menyisipkan kata setelah di situ, itu akan membuat habits kita terotomatisasi oleh waktu sebagai pemicunya. Jadi ada kata perintah di situ, setelah. Jadi begitu kita baca, oh habis sholat zuhur harus tilawah nih gitu. Jadi kita langsung lakuin itu kayak gitu. Nah, yang ketiga, berlatihlah terus. Pada awalnya mungkin kita akan sering lupa untuk melaksanakan habits baru kita ini. Makanya buatlah pengingat di mana-mana, di tempat biasa kita beraktivitas. Misalnya di kamar tidur atau di samping kaca. Jadi pas mau ngaca tuh, ya kan, nampak tuh langsung dikerjain gitu. Intinya ingat, harus dilakukan setiap hari. Gitu juga kalau mau punya habits baca buku, maka
bacalah mulai dari yang kecil gitu, mulai dari 1 hari perlahan, mulai dari 1 hari 1 lembar, terus tingkatkan 2 lembar, terus tingkatkan sampai 10 lembar. Karena habits ini lahir dari latihan dan repetition, yaitu pengulangan yang dilakukan setiap harinya. Semua orang memiliki keterbatasan dan masalahnya masing-masing. Semua orang bisa saja mencari alasan untuk gagal, sama seperti seseorang yang mencari alasan untuk berhasil. Semua adalah pilihannya kita, tinggal nak atau tak nak, mau atau tidak mau. Kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalil. Kalau mau 1000 usaha, kalau tidak mau 1000 alasan. Jadi bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Oke? Selamat membentuk habits yang baru ya Sobat Mas Jiwa. Assalamualaikum.